Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Akhlaqul Banin jilid 4. Alhamdulillah sudah di halaman 97. Masih tentang tentang hakat dan hasad, tentang dendam dan iri. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa'lam annal asara sayyi'ata anil hiqdi wal hasadi la talzamu syakhsa wahda. Ketahui olehmu wahai saudaraku bahwa sungguh pengaruh, asar ini jamak dari asarun. Asar ini asar. Ketahuilah bahwa sungguh pengaruh-pengaruh yang buruk anil hiqdi dari dendam dan iri itu la talzamu, tidak melazimkan ia akan seseorang wahdahu, sendirinya orang. Wahdah munfaridan maksudnya kita hal kepada syakhsa. Maksudnya di sini kita perlu tahu pengaruh buruk dari dendam dan iri itu tidak hanya melekat kepada orang itu saja, bukan hanya melekat kepada pendendam dan orang yang iri saja. Bal tata'adda ilal mujtama, bahkan melampaui ianya pengaruh buruk. Dhamir mustatir kembali ke asal. Bal tata'adda, bahkan melampaui ianya pengaruh buruk ilal mujtama, kepada masyarakat. Artinya kalau kita pendendam iri, bukan hanya kita yang rusak, masyarakat juga jadi rusak. Fatusabbibu adraran balighah, maka menyebabkan ianya pengaruh buruk tadi, adraran balighah, akan kemudaratan yang berat. Wa tuwarrisu naral fitan, dan mewariskan ia, menyebabkan ia akan api fitnah, wal khusumah, dan api permusuhan. Fayahsulut taqatu'u bainal ikhwah, maka terjadilah oleh putusnya hubungan bainal ikhwah, antara saudara-saudara, wa baina afradil usrah, dan di antara anggota-anggota keluarga, wa baina qabilatin, antara satu kabilah, wa qabilatin ukhra, dan kabilah yang lain. Artinya dengan sebab ada dendam iri tadi, bukan hanya kita yang bahaya, masyarakat juga jadi bahaya, menyebabkan terjadi fitnah, terjadi permusuhan, terjadilah putus hubungan silaturahmi, keluarga jadi kacau. Kalau dalam anggota keluarga itu ada yang saling iri dan dendam, antara satu desa dengan desa yang lain jadi kacau balau, perang. Wa fi dhammil muqata'ati qala an-nabi, dan dalam tercelanya memutuskan hubungan, muqata'ah, dan dalam tercelanya muqata'ah telah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak hadis Nabi yang melarang atau menunjukkan kepada bahayanya putus hubungan. Di mana putus hubungan ini disebabkan oleh dendam dan iri tadi. Apa kata Nabi? La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, janganlah kalian saling hasud. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, saling memutuskan hubungan. Wala taqata'u, dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan di antara kalian. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah. Ikhwana, jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya kan, bukankah sesama muslim itu saudara? Bahkan sesama manusia juga saudara. Wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin, dan tidak halal bagi seorang muslim, oleh apa tidak halal? Oleh bahwa menghajar ia. Menghajar di sini maksudnya bukan menghajar bahasa Indonesia ya. Menghajar maksudnya meninggalkan saudara kita, memutuskan hubungan, saling benci. Tidak halal bagi seseorang muslim bahwa menghajar ia akan saudaranya di atas 3 hari. Kalaupun kadang kita marah dengan saudara ya 3 hari, kemudian baikan lagi, itu maksudnya. Wa fil hadisil akhari, dan dalam hadis yang lain Nabi berkata, faman hajara fauqa salasin, barang siapa yang menghajar ia di atas 3 hari,
famata maka mati ia, dakhalan nar masuk ia ke dalam neraka. Bermusuhan dengan saudara kita lebih dari 3 hari udah bahaya. Qala aydan, berkata ianya Nabi pula, tuftahu abwabul jannah yaumal isnain, dibukakan akan pintu-pintu sorga pada hari Senin, wa yaumal khamis, dan pada hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, maka akan diampuni bagi setiap hamba yang tidak menyekutukan ia dengan Allah akan sesuatu apapun. Menurut hadis ini, hari Kamis, hari Senin pintu sorga terbuka. Artinya peluang di mana di hari itu Allah mengampuni dosa banyak hambanya. Hamba-hamba yang tidak menyekutukan Allah, kecuali seorang laki-laki. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali yang tidak diampuni pada hari itu rajulan, seseorang, kanat bainahu, yang adalah antaranya seseorang dan antara saudaranya itu syahna, permusuhan. Syahna isim kanat. Nah, orang yang selalu bermusuhan susah untuk mendapatkan ampunan. Faqala maka fayuqalu maka dikatakan orang, fayuqalu maka dikatakan ini Allah berfirman kepada para malaikat, andiru hazaini hatta yastaliha. Andiru, tunda oleh kalian. Jangan tulis keampunan untuk orang itu, laki-laki yang dengan saudaranya bermusuhan. Andiru, tunda olehmu. Hazaini, akan 2 orang ini. Hatta yastaliha, hingga berdamai keduanya. Andiru, tunda olehmu. Olehmu, hai para malaikat pencatat. Andiru, tunda olehmu, hazaini, akan 2 orang ini. Hatta yastaliha, hingga berdamai keduanya. Wa qala aydan, berkata ianya Nabi alaihi salatu wasallam pula, innallaha azza wa jalla yattali'u ala ibadihi, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu yattali'u, Allah melihat kepada hambanya, lailatan nisfi, pada malam nisfi min sya'bana, pada malam nisfu sya'ban. Ini sering kita dengar ya. Jadi memang Allah setiap hari, setiap masa, setiap waktu, kapanpun Allah melihat hambanya. Cuma ini ada perhatian khusus dari Allah kepada hamba di malam nisfu sya'ban. Fayaghfiru lil mustaghfirin, maka mengampuni ianya Allah bagi orang-orang yang mohon ampun di malam nisfu sya'ban. Wa yarhamu lil mustarhamin, merahmati ianya Allah bagi orang-orang yang meminta rahmat. Wa yuakhiru ahlal hiqdi kamahum, menunda ianya Allah akan orang-orang yang dengki, kamahum, sebagaimana mereka itu. Artinya Allah tidak akan mengampuni, memberi rahmat kepada orang-orang yang dengki, khususnya di malam nisfu sya'ban. 4. Wa asbabul hasadi kasiratun, dan bermula sebab-sebab iri itu banyak orang yang menyebabkan jadi iri. Faminhal adawatu wal baghdha, sebahagian darinya sebab itu adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Nah, ketika kita punya musuh tentunya kan, kemudian kita membenci musuh, ya timbullah iri dengki. Fala yuridu ayat tasifa aduwahu bi fadilatin, falizalika yahsuduhu 'alaiha, maka tidak kepengen dianya seseorang bahwa mensifati ia akan musuhnya dengan satu keutamaan. Karena itu yahsuduhu, iri ia akannya musuh, 'alaiha, di atasnya fadilah. Enggak ada. Kalau kita punya musuh, ada orang yang kita benci, enggak mungkin dong kita mensifati dia dengan, walaupun dia punya kelebihan, kita enggak akan pernah mengungkapkan kelebihannya. Enggak akan pernah kita memuji musuh kan. Jarang orang yang memuji musuh, kecuali orang-orang yang benar luar biasa. Kalau orang yang bencinya karena Allah, kalau memang musuh punya kelebihan, ya tetap diakui. Wa minhat tarafu' wa takabbur, sebahagian dari penyebab keirian tadi, tarafu', pengen meninggikan diri, wa takabbur, pengen takabur, sombong kita. Fala yarda ayyadhara ahadun bimanqabah, maka tidak rela ia bahwa tampaklah, muncullah oleh seseorang dengan satu kelebihan. Karena dia pengen berasa di atas terus, pengen jadi orang lebih terus, tidak rela ada seorang pun yang kelebihannya muncul. Khawatir justru orang lain akan berada di atasnya, begitu lebih kurang. Nah, maka tidak rela ia bahwa bahirlah oleh seseorang dengan satu kelebihan, tampak muncul ke masyarakat, orang lain punya kelebihan.
Kenapa? Li'alla yatakabbara biha alaih, supaya tidak menjadi takabur ianya orang biha dengannya kelebihan tadi di atas dia. Takut orang lain justru lebih istimewa dari dia. Walidzalika yatamanna zawalaha anhu, karena itu mengharapkan ia akan hilangnya mangkobah, akan hilangnya kelebihan anhu darinya seseorang. Karena itu pendengki itu selalu mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Wa minha khaufu adamil husuli 'alal maqasid. Sebahagian dari penyebab iri tadi itu khaufu, khawatir, adamil husul, tidak bisa mendapatkan alal maqasid, atas tujuan. Takut tujuannya enggak tercapai, makanya dia iri. Wa hadza yakunu ghaliban bainal aqarib wadh-dhumala. Bermula ini itu ada ianya ini pada kebiasaan di antara para kerabat-kerabat dan teman-teman. Sesama teman biasanya yang satu profesi, sesama kerabat dalam keluarga, adik kakak saling iri. Fayatahasadul ikhwatu ala husulil mandilati fi qulubil walidain. Maka saling irilah oleh saudara-saudara untuk mendapatkan kedudukan dalam hati orang tua. Karena semua cari perhatian orang tua, semua pengen mendapatkan kasih sayang orang tua, diperhatikan secara lebih. Akhirnya antara sesama saudara saling iri, karena dia merasa kadang si kakak lebih disayang oleh bapak ibunya, atau si adik lebih disayang kan, sehingga ada usaha-usaha untuk menghilangkan adik atau abangnya, kayak kisah Nabi Yusuf gitu. Ya biasanya iri itu ya orang-orang yang profesinya sama. Wa yatahasadut talamidu ala nailir rutbati ladail ustaz, dan saling irilah oleh murid-murid untuk mendapatkan derajat ladail ustaz, pada sisi para ustaz. Begitu juga para murid kadang saling cari perhatian ya dari ustaz, dari guru tertentu. Karena itu bila guru kadang lebih memuji seseorang murid dari murid yang lain, ada murid yang lain yang iri. Wa yatahasadut tujaru ala kasrati dzabaini ila ghairi dzalik, dan saling irilah oleh para pedagang terhadap banyaknya barang-barang hingga lain demikian. Ya, itu murid iri dengan muridnya, saudara iri dengan saudaranya, pedagang sesama pedagang saling iri. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan orang, aduul mar'i may ya'malu misla amalih. Musuh seseorang itu siman yang beramalnya seperti amalnya seseorang. Ya, benar. Jadi yang jadi musuh orang biasanya yang sama pekerjaan. Contoh, tukang bubur biasanya bermusuhan dengan tukang bubur. Padahal tempatnya jauh. Ya kan, dia merasa aja kenapa dagangannya sepi, mungkin karena bubur yang di sana ramai. Tukang sembako ya saingannya sembako, pegawai kantor ya sama pegawai kantor, dan seterusnya. Itulah dia adul mar'i, musuh seseorang itu orang-orang yang bekerja ya seperti pekerjaannya. Wa minha khubusun nafsi, sebahagian dari penyebab kedengkian tadi khubusun nafsi, buruknya jiwa. Wadana atut tabai, rendahnya tabiat. Kita punya kualitas diri yang rendah. Wa hadza amul asbabi wa akhbasuha, bermula ini itu yang paling umumnya penyebab dan yang paling jeleknya penyebab. Nah, ini penyebab terburuk biasanya ya karena memang kita punya jiwa yang hina, rendah, tidak mau bersaing. Fala yuridu li ahadin khairan, maka tidak menginginkan ya bagi siapapun akan kebaikan. Wa yashukku alaihi dhuhuru ni'amillahi ala ibadihi, dan terasa berat kepadanya oleh tampaknya nikmat-nikmat Allah di atas hamba-hambanya Allah. Ketika kita melihat hamba Allah dalam keadaan senang, pangkatnya tinggi, dagangannya lancar dan lain sebagainya, kita jadi enggak senang. Fayahzanu idza ra'an nasa fi sihatin wa afiyah, maka gundah ia bila melihat ia akan manusia dalam sehat dan afiyah juga sehat kan? Dia gundah sendiri ketika melihat ia akan manusia melihat orang lain dalam sehat, dalam kedamaian, wa tumi'nanin wa amanin, dalam kedamaian dan ketenangan. Wa yafrahu idza nadzalat bihimul masaib, senang ia bila turun dengan orang lain oleh musibah-musibah. Nah, ini bahaya ini. Walaupun yang ditimpa musibah itu kadang bukan orang Islam.
Ketika kita senang orang lain ditimpa musibah, itu bahaya. Berarti ada sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita. Ketika kita melihat musuh kita meninggal misalkan, atau ditimpa musibah segala macam, kita senang tertawa atas derita orang lain. Ini ada yang tidak benar dengan otak dan pikiran kita. Gembira ia bila turun dengan orang lain oleh musibah-musibah. Contohnya bi anikhtallat umuruhum, dengan bahwa cacatlah oleh urusan mereka. Kacau balau urusan orang lain, kita senang. Wa ghallat as'aruhum, dan tinggilah oleh harga-harga mereka. Ada di kampung orang misalkan, atau daerah negara tertentu yang harganya mahal semua. Di kampung kita atau di negara kita harganya murah, kita jadi senang. Orang lain mahal harga. Ini. Wa fasyad bainahumul amra, dan menyebar di antara mereka oleh penyakit-penyakit wal khusumah, dan permusuhan-permusuhan. Fa hadza adu ni'amillah, maka bermula ini orang itu memusuhi nikmat-nikmat Allah. Wa hasaduhu sabitun, dan bermula keiriannya itu sabit, yang tetap dalam hatinya, nggak bisa dihilangkan ini. Kalau penyebab kedengkian iri tadi memang busuknya jiwa. Wa alajuhu sa'bun jiddan, dan bermula mengobatinya ini itu sukar banget, nggak bisa diobati, susah kadang. Li'annahu la yurdihi illa an tazula ni'amullah an ibadih, karena sungguhnya hal dan syi'an itu tidak membuat ridha akannya seseorang kecuali bahwa hilanglah oleh nikmat-nikmat Allah dari hambanya Allah. Baru sembuh penyakit orang ini, orang iri yang semacam ini, ketika nikmat Allah hilang dari orang lain, baru membuat dia senang. Nah, kan nikmat Allah itu nggak mungkin hilang. Kalau Allah sudah menentukan nikmatnya untuk hambanya, ya nggak mungkin hilang. Walillahi darus syairi haitsu qala. Bagi Allah itu darus syair. Ini ibarat ini maksudnya, bagi Allah itu darus syair. Bagi Allah itu darus syair itu mencurahkan kebaikan ke pensyair. Haitsu qala, sekira-kira berkata ianya pensyair. Apa yang dikatakan oleh pensyair? Kullul adawati qad turja imatatuha. Bermula setiap permusuhan itu kadang-kadang diharapkan akan mematikannya permusuhan. Setiap permusuhan ada kemungkinan permusuhan itu bisa dihilangkan. Illa adawata man adaka min hasadin, kecuali permusuhan orang-orang yang memusuhi ia akan engkau. Adaka, kecuali permusuhan orang-orang yang bermusuhan ia kepadamu min hasadin, karena kedengkian, karena iri. Setiap permusuhan bisa, besar kemungkinan untuk bisa didamaikan, kecuali permusuhan karena kedengkian, itu susah untuk diobati. Fa inna fil qalbi minha uqdatan uqidat. Sesungguhnya dalam hati, minha darinya permusuhan tadi, itu uqdatan, ada satu ikatan, uqidat, yang diikat akan dianya ikatan. Jadi orang yang memusuhi orang lain karena dengki, itu seolah-olah dalam hatinya, bukan seolah-olah, benar dalam hatinya itu uqdatan, ada satu bundelan yang sudah dibundel kayak tali yang sudah diikat. Uqdatan uqidat. Maka sesungguhnya dalam hati darinya permusuhan tadi itu uqdah, satu ikatan, satu bundel yang telah diikat akan dianya bundelan, sudah diikat mati. Walaisa yaftahuha rakin, yang tidak bisa membuka akannya ikatan rakin oleh orang yang meruqyah ilal abad, hingga selama masa. Jadi rakin ini isim laisa, tidak bisa membuka akannya uqdah tadi, rakyun asalnya, oleh orang yang mengobati, orang yang meruqyah hingga selama masa. Orang yang memusuhi orang lain karena dengki, dalam hatinya ada satu ikatan bundelan sudah diikat kuat, yang tidak bisa dibuka oleh siapapun hingga selama masa. Illal ilah, kecuali Tuhan, hanya Tuhan yang bisa membukanya. Fa in yarham yuhalliluha, maka jika menyayangi ianya Allah, yuhalliluha, niscaya fa in yarham yuhallilha, mesti majzum jawab in. Maka jika menyayangi ianya Allah, niscaya yuhallil, membuka ianya Allah akannya ikatan tadi. Kalau Allah memang sayang kepada hamba itu, ikatan itu akan Allah buka. Wa in abahu, jika enggan ianya Allah akannya tahlil. Wa in abahu, dan jika enggan ianya Allah akannya, kalau Allah tidak mau membukanya, fala tarjuhu, maka janganlah engkau mengharap akannya. Tahlil ini kita kembali dhamirnya kepada mafhum, masdar yuhallil.
Maka jika enggan dianya Allahu akannya tahlil, akannya membuka ikatan tadi, fala tarjuhu, maka janganlah engkau mengharapkan akannya tahlil, akannya dibuka ikatan itu min ahadin, dari siapapun. Artinya penyakit dengki memang susah untuk diobati, tapi bisa diobati, tapi perlu perjuangan yang berat. Wa minhum alladzina yu'aduna al-qa'imina bi islahil bilad wa manfa'atil ummah. Sebahagian dari mereka manusia itu ada orang-orang yang memusuhi oleh mereka. Al-qa'imin, akan orang-orang yang melaksanakan bi islahil bilad, untuk memperbaiki negeri, wa manfa'atil ummah, dan untuk memberi manfaat kepada ummah. Ada juga kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu memusuhi orang-orang yang selalu melakukan perbaikan, orang yang pengen memperbaiki negeri, memberi manfaat kepada masyarakat umum. Ada orang-orang yang enggak suka. Karena mereka enggak suka, fayuqawimuna a'malahum, maka melawan oleh mereka a'malahum, akan pekerjaan-pekerjaan mereka yang melakukan perbaikan. Wa yusabbitun ini sabbata yusabbitun, menghalangi oleh mereka, melemahkan oleh mereka masyari'ahum, akan program-program mereka pelaku kebaikan. Ada orang-orang yang pengen melakukan perbaikan, pengen supaya harganya murah segala macam kan, umat senang. Tapi ada kelompok-kelompok yang tidak suka, sehingga mereka yukawimun, melawan akan a'malahum, pekerjaan-pekerjaan mereka orang yang melakukan perbaikan. Wa yusabbitun, melemahkan atau selalu menghalangi masyari'ahum, syariat-syariat mereka. Maksud syariat ini program-program mereka. Ada kelompok-kelompok orang-orang yang menghalangi program-program baik dari orang-orang yang pengen melakukan perbaikan. Kenapa mereka menghalangi? Hasadan minhum, karena kedengkian dari mereka. Wa khubsa tawiyah, karena busuknya tawiyah. Tawiyah ini artinya dhamir, hati. Tawiyah ini sesuatu yang tersembunyi, yaitu dhamir atau niat. Khubsa niyah, karena buruknya niat, buruknya hati, sehingga selalu menghalangi program-program baik. Fa iyyaka an tu'ashirahum, maka waspadalah dari bahwa engkau bergaul akan mereka. Kalau kita menemukan orang-orang yang anti kebaikan, maka jangan sampai kita berteman dengan mereka. Fa iyyaka, waspadai olehmu, an tu'ashirahum, dari bahwa engkau bermuasyarah bersama mereka, hidup bersama mereka, bergaul dengan mereka. Wa bta'id minhum ibti'adas sahih minal ajrab, menjauhlah kamu dari mereka. Ibti'adas sahih, akan sebagaimana menjauhnya orang sehat minal ajrab, dari orang yang ajrab, yang berkurap, yang sakit. Nah, menjauhlah kita dari mereka seperti orang sehat menjauh dari orang yang terkena penyakit, takut takut menyebar ya, takut kena virus, takut penyakitnya naik ke kita. Wa ayyidir rijalal muslihin, dan kuatkan olehmu, ayyid bi alamat wa ayyidir rijal, kuatkan olehmu akan laki-laki muslihin yang melakukan perbaikan. Maksudnya kita harus membela orang-orang yang punya program baik, melakukan perbaikan. Wa ayyid, kuatkan olehmu akan laki-laki yang muslihin yang melakukan perbaikan. Dengan apa kita kuatkan? Bima ladaika min quwwah, dengan apapun yang ada pada dirimu dari kekuatan. Nah, harta kekuatan yang kita miliki gunakan untuk mendukung orang-orang baik. Wa min lawazimil hiqdi su'udzan wa tatabbu'ul aurah wa mahabbatu isya'atil fahisyah. Sebahagian dari keladiman hikid, sebahagian dari keladiman dendam dan iri. Maksud keladiman hal yang tidak terlepas dari dendam. Kalau kita sudah memiliki sifat dendam, nah itu maksudnya lawazim. Sebahagian dari lawazim dendam itu su'udzan, buruk sangka. Tatabbu'ul aurah, mencari-cari kesalahan. Wa mahabbatu isya'atil fahisyah, suka menyebarnya kekejian. Nah, ini benar banget nih. Kalau orang sudah dendam, musuh bebuyutan, pasti akan selalu buruk sangka. Apapun yang dilakukan oleh orang lain selalu kita tafsirkan ke arah yang buruk. Tatabbu'ul aurah, mencari-cari kesalahan. Mahabbatu isya'atil fahisyah, suka menyebarnya kekejian. Ketika musuh kita ketahuan melakukan keburukan, atau orang yang tidak kita sukai, kita tahu dia salah langkah, langsung kita bersorak-sorak kan? Kita sebarkan. Nah, itulah dia. Ini persis ini kehidupan masyarakat kita sekarang. Baina cebong wal kampret.
Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang suka mereka bahwa menyebarlah oleh kekejian fil ladzina amanu, pada kelompok orang-orang yang beriman mereka, lahum azabun alim, bagi mereka itu ada azab yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang mereka suka bahwa menyebarlah oleh kekejian di kalangan orang-orang yang beriman. Ada zaman dulu juga suka supaya di kalangan kaum muslimin itu menyebarnya perzinahan, menyebarnya minuman keras, menyebarnya permusuhan. Sehingga di mana-mana begitu. Ya. Jadi suka mengekspor kemaksiatan. Kita ngirim pelaku-pelaku maksiat ke daerah tertentu supaya daerah tertentu yang tadinya aman dan tentram biar terjadi kekacauan. Ini banyak nih. Ini dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang yang mereka suka menyebarlah oleh kekejian di kalangan orang-orang yang beriman. Lahum, bagi mereka itu ada siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu, sementara kamu itu enggak tahu. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Ibni Umar, Sa'ida Rasulullah, naiklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara. Rasul naik ke mimbar. Fanada bi'ala sautih, maka memanggil ianya Nabi dengan ketinggian suaranya Nabi. Nabi bersuara besar berpidato, ya ma'syara man aslama bilisane, wahai kebanyakan orang-orang yang Islam ya dengan lidahnya saja. Walam yufdil imanu ila qalbi, dan belum sampailah oleh keimanan ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin, janganlah kalian menyakiti akan kaum-kaum muslimin. La tu'ayyiruhum, janganlah engkau mencacati akan mereka. Janganlah engkau menghina akan mereka. Wala tattabi'u auratihim, janganlah engkau mencari-cari akan kesalahan mereka. Fa innahu man tatabba'a aura akhi, karena sungguhnya hal dan sya'an itu barang siapa yang mencari-cari ia akan kesalahan saudaranya yang muslim, tatabba Allah, niscaya membuka, mencari oleh Allah akan kesalahannya. Wa man tatabba Allah, barang siapa yang dicari oleh Allah akan kesalahannya, yafdahu, niscaya mempermalukan ianya Allah akannya, walau fi jaufi rahlih, walau dalam rongga rahlihi, rongga kendaraannya atau rumahnya. Orang-orang yang mencari kesalahan orang lain, Allah akan mencari kesalahannya. Orang yang dicarikan kesalahannya oleh Allah pasti akan dipermalukan. Pasti akan terbuka rahasia kita. Walau kita melakukan kesalahan di dalam rumah nggak ada yang tahu, tapi tiba-tiba bocor ke masyarakat. Nauzubillah. Wa nadhara Ibnu Umar yauman ilal Ka'bah, dan melihat oleh Ibnu Umar pada suatu hari ke Ka'bah. Faqala, berkata ianya Ibnu Umar, ma a'dhamaki, alangkah agungnya engkau wahai Ka'bah. Wa ma a'dhama hurmatik, alangkah besar kehormatanmu wahai Ka'bah. Wal mu'minu a'dhamu hurmatan indallahi minki, dan bermula orang yang beriman itu lebih besar nisbah kehormatannya di sisi Allah daripada engkau. Engkau Ka'bah memang sangat agung, sangat terhormat. Namun orang yang beriman itu lebih terhormat di sisi Allah daripada engkau. Wa min fadlillahi ala ibadih annahu yuhibbu satral uyub, sebahagian dari karunia Allah terhadap hambanya, annahu itu sesungguhnya Allah, yuhibbu, suka ianya Allah, satral uyub, akan menutup aib. Ini bagian dari karunia Allah, Allah suka kalau kita saling menutup aib. Wa samma nafsahu sattar, dan menamakan ianya Allah akan dirinya as-sattar. Salah satu nama Allah sattar, maha penutup aib. Wa fil hadis, dalam hadis, la yasturu abdun abdan fid dunya, tidak menutupi oleh seorang hamba akan seorang hamba yang lain di dunia. Tidak menutupi aib maksudnya, illa satarahullah, melainkan menutup akannya oleh Allah Ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kalau ada saudara teman kita melakukan kesalahan, jangan dipublikasi, justru ditutup. Semoga ya dinasehati tetap, biar mudah bertobat ya. Memang sekarang zamannya berbeda ya. Nggak boleh juga ditutupi dalam arti takut menghadapi ya. Artinya ya kalau masih bisa ditutupi ya ditutupi, tapi kalau kejahatannya mengganggu orang lain ya tetap harus dihukum. Bukan ditutupi dalam arti kita membela keburukan, nggak boleh membela keburukan. Kalau memang melakukan
kejahatan di khalayak ramai di depan umum, ya tetap harus diberi hukuman. Fatajibu alaika an tahtariza anil hikdi wal hasad. Maka wajib kepadamu oleh bahwa engkau menghindarkan diri dari dendam dan iri ghayata juhdika, akan semampu ghayah, akan puncak perjuanganmu. Wajib kepadamu oleh bahwa engkau menghindari dari dendam dan dengki ghayata juhdik, akan sepuncak-puncak kemampuanmu. Artinya kita mesti berjuang sebisanya untuk menghindarkan diri dari dengki dan iri. Fa idza waqa'ta fihi, maka bila engkau terjatuh ke dalam keduanya, dalam hikid dan hasad, dalam dendam dan iri, fasri' bit taubah, maka segeralah kamu bertaubat. Wadawi, dawi ini fi'il amar, dawi, obati olehmu akan hatimu. Dawi qalbaqal maridha, obati olehmu akan hatimu yang sakit. Bihadhil adawiyatin najihah, dengan ini obat-obat yang bermanfaat. Jadi kata beliau, kita menghindarkan diri dari dendam dan iri sebisanya. Arti sebisanya kita kerahkan segala kemampuan. Kalaupun kita terjatuh ke dalam dendam dan iri, segera kita bertobat, kita obati penyakit tersebut dengan obat-obat yang bermanfaat yang akan beliau jelaskan di bawah ini. Awalan, yang pertama, cara mengobati dendam dan iri. Anta'lama annal hasada yadurruka fi dinika wa dunya. Formula yang pertama, awalan atau apa namanya? Nah, ini awalan kita jadikan maf'ul aja. Obati olehmu akan hatimu yang sakit dengan ini obat-obat yang beruntung, yang bermanfaat. Aku maksud akan yang pertama, anta'lama, bahwa engkau yakin, engkau tahu, annal hasada yadurruka, bahwa sungguh iri itu membahayakan ia kepadamu pada agamamu dan duniamu. Pertama kita harus yakin dulu kalau iri itu membahayakan dunia dan akhirat kita. Fa amma dararuhu fid dunya fa innaka la tadzalu bisababil hasadi fi hammin wa ghammin wa kamadin wa huznin. Adapun bahayanya hasad di dunia, di dalam duniamu, itu sesungguhnya engkau itu la tadzalu, senantiasa engkau itu dengan sebab iri tadi berada dalam hammin, dalam kegundahan, wa ghammin, kedukaan, wa kamadin. Kamadin juga gundah. Kamad artinya padam. Padam artinya kita enggak semangat, loyo. Melihat orang lain penuh nikmat, kita loyo, bukan tambah semangat. Adapun bermula bahayanya hasad dalam duniamu, dalam duniamu, itu sesungguhnya engkau itu la tazalu, senantiasa engkau dengan sebab iri tadi, itu dalam kegundahan, kedukaan, dalam kamadin, dalam kelemahan, wa huzunin, dan kegundahan. Turidu an tu'ziya mahsudak bihasadik. Engkau berkehendak bahwa engkau sakiti akan mahsudaka, akan orang yang mahsudaka, orang yang engkau iri, biar gampang artinya. Turidu an tu'ziya, engkau kepengen bahwa engkau menyakiti akan mahsudaka, akan orang yang engkau iri, bihasadika, dengan hasadmu. Kita dengki, kita pengen menyakiti orang yang kita dengki. Walakin fil hakikah, tetapi pada hakikatnya azaita nafsak, engkau menyakiti akan dirimu. Kita pengen orang lain tersakiti, justru yang tersakiti kita yang menderita maksudnya. Fanazala alaika ma tashtahihi minal azab li a'daik. Maka turun kepadamu oleh apa yang engkau inginkan akannya apa. Maka turun kepadamu oleh mama yang engkau inginkan akannya daripada siksa ala a'daika, engkau inginkan bagi musuhmu. Maksudnya sesuatu yang kita inginkan tertimpa musuh kita juga justru menimpa diri kita. Kita pengen orang lain sengsara, justru ketika kita melihat orang bahagia, kita yang sengsara. Artinya keinginan kita terhadap musuh tadi justru berbalik kepada kita. Wa ni'amullahi subhanahu wa ta'ala sabitatun ma zahabat an mahsudika. Dan bermula nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sabitun, tetap, ma zahabat, tidak hilang ianya nikmat, an mahsudika, dari orang yang engkau irikan. Nah itu, kita menginginkan kehilangan nikmat dari orang lain justru nggak bakal hilang. Nah, nikmat tetap pada posisinya. Wahwa yaqulu kama qala syair, dan dianya orang yang engkau irikan tadi itu yaqulu, berkata ya, kama qala syair, sebagaimana berkata oleh pensyair. Ketika kita iri kepada orang lain justru mengatakan seperti ini.
Iyahsuduni fa inni ghairu laimihim, jika mereka iri kepadaku. In yahsuduni, jika mereka iri kepadaku, fa inni ghairu laimihim, sungguhnya aku itu tidak akan mencela mereka. Qabli minan nas, sebelum aku dari manusia. Ahlul fadli, orang-orang yang punya kelebihan, kat husidu, sungguh mereka diirikan. Sebelumku dari manusia, itu bermula orang-orang yang lebih, sungguh telah diiri oleh mereka. Mereka iri kepadaku, aku tidak akan mencela mereka. Karena sebelum aku juga banyak orang-orang yang lebih, orang yang berilmu, para ulama, para tokoh, mereka juga banyak yang iri. Fadamali walahu, maka tetaplah bagiku dan bagi mereka, mabi, oleh apa-apa yang ada di diriku, wa mabihim, dan oleh apa-apa yang ada di diri mereka. Fadama fi'il, fa'ilnya mabi mabihim, maka tetaplah bagiku dan bagi mereka oleh ma yang ada pada diriku dan oleh ma yang ada pada mereka. Banyak orang-orang sebelumku, orang-orang yang lebih, mereka diirikan juga oleh orang lain, tetapi mereka tetap memiliki nikmat. Nikmat yang ada pada mereka enggak hilang, sebagaimana nikmat yang ada pada diriku juga enggak hilang. Wa mata aksaruna ghaidan, dan telah matilah oleh kebanyakan kita karena marah, bima yajidu, dengan apa yang ia dapatkan. Jadi orang yang dengki itu mati sendiri dalam keadaan marah dan kecewa. Wa amma dararuhu fid din, adapun bermula bahayanya hasad pada agama, itu sesungguhnya engkau itu bihasadika sakhitta qada Allah. Sesungguhnya engkau dengan sebab iri engkau itu, engkau telah marah akan ketentuan Allah. Kayak cerita tadi kan, iri kepada nikmat orang lain, pada dasarnya kita benci kepada ketentuan Allah. Allah yang menentukan dia punya nikmat. Wa qarihtal khaira li ibadihi, engkau telah membenci akan kebaikan untuk hamba-hambanya Allah. Bizalik, dengan sebab demikian, janaita ala nafsik, engkau telah melakukan satu keaniayaan terhadap dirimu, jinayatan azimah, akan keaniayaan yang besar. Ketika kita iri berarti benci kepada ketentuan Allah, itu sebenarnya kita telah melakukan kesalahan besar terhadap diri kita sendiri. Wa janaita, engkau aniaya terhadap dirimu, jinayatan azimah, aniaya yang besar. Wartakabta zamban, dan telah engkau lakukan akan satu dosa, minal kabairi dzunub, dari dosa-dosa besar. Wastahqaqta bidzalikal adzabal alim, dan engkau berhak dengan demikian akan siksa yang pedih di akhirat. Nah itu. Benci kepada nikmat Allah berarti benci kepada Allah. Qala syair, berkata oleh seorang pensyair, ayah hasidan li ala ni'mati, wahai orang yang dengki bagiku, wahai orang yang iri bagiku atas nikmatku. Maksudnya, wahai orang yang iri kepadaku atas nikmat yang aku miliki. Atadri alaman asa'tal adab, apakah engkau tahu kepada siapa engkau telah berburu adab? Sebenarnya engkau bukan berburu adab kepadaku, tetapi engkau berburu adab kepada Allah. Asa'ta 'alallahi fi hukmih, engkau telah berburu adab kepada Allah dalam hukumnya Allah. Li'annaka lam tarda lima wahaba, karena engkau tidak rela bagiku akan apa yang telah memberikan ianya Allah. Kau sebenarnya tidak rela kepada pemberian Allah. Fajazaka rabbi bi anzadani, maka semoga membalas akan engkau oleh Tuhanku, bi anzadani, dengan bahwa menambah ianya Allah akan aku. Fajazaka, maka membalas akan engkau oleh Tuhanku dengan bahwa menambah ianya Allah akan aku. Kalau engkau iri, maka Allah akan membalasmu dengan cara Allah makin menambah nikmatnya kepadaku. Fasadda alaika wujuhat talaq, dan menutup ianya Allah kepadamu wujuhat talaq, akan jalan-jalan pencarian. Keinginanmu tidak akan tercapai, pintunya akan ditutup oleh Allah. Wasanian antu'amila mahsudaka bi aksima yaktadihil hasad. Ini cara kedua, cara mengobati kedengkian. Antu'amila mahsudak, bahwa engkau perlakukan akan orang yang engkau iri, bi aksima, dengan sebalik ma, yaktadihi, yang menghendaki akannya oleh keirianmu. Artinya gini, kita iri, mestinya kan kita bermusuhan. Enggak. Ketika kita iri, yang dikehendaki oleh iri kita bermusuhan, tapi tidak, kita memperlakukan musuh kita, orang yang kita iri, dengan sebalik yang diinginkan oleh kedengkian tadi. Bahwa engkau memperlakukan akan orang yang engkau dengki dengan sebalik ma, yang menghendakinya oleh kedengkian. Nah, justru kita melawan keinginan hati kita.
fatukallifa lisanaka sana, maka bahwa engkau paksakan akan lidahmu akan menyanjung di atasnya, wa madhahu, dan akan memujinya. Kalau hati kita enggan memujinya, justru kita paksakan lidah kita untuk memuji orang yang kita iri. Wa idhara sururi bi ni'amillah, dan engkau paksakan akan mendahirkan kegembiraan dengan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Ketika dia senang, justru kita memperlihatkan kita ikut senang juga. Memang awalnya agak berat kan? Itu maksudnya untuk melawan hati kita. Wa tatawaddu'a lahu, dan bahwa engkau bertawadhu baginya. Wa tabtasima amamahu, engkau tersenyum di hadapannya, di hadapan orang yang engkau iri. Wa ta'tadzira ilaihi minat taqsir, engkau mohon maaf kepadanya dari kelalaian dalam hak-haknya. Wa tabda'ahu bisalam, bahwa engkau memulai akannya dengan memberi salam kepadanya. Idza laqitahu, bila engkau menemui akannya. Artinya ini beliau menyuruh kita melawan hati kita. Jangan melakukan apa yang diinginkan oleh hati, tapi kita lakukan sebaliknya. Wabil jumlah, secara kesimpulan, tatawaddu ilaihi bikulli mastata'ta, engkau tatawaddu, engkau memperlihatkan sukamu kepadanya, bikulli mastata'ta, dengan seluruh kemampuanmu. Wala budda an tatakallafa hadhil muamalah, dan tidak boleh tidak bahwa engkau memaksakan akan ini muamalah, ini perlakuan itu harus kita paksakan di awal. Wa tujahida nafsaka alaiha ibtidaan, dan engkau bermujahadah akan dirimu, kau paksakan akan dirimu di atasnya muamalah ibtidaan pada awalnya. Pada awalnya berat, nah? Hati kita benci, tapi kita memperlihatkan cinta. Hatta tata'awwada sajiyatan, hingga engkau membiasakan akan satu sifat, wa tabi'atan akhara, dan akan tabiat yang lain. Pada akhirnya sifat yang kita paksakan tadi jadi tabiat baik. Akhirnya kita benar-benar jadi orang baik. Wa bizalika insyaallah, dan dengan demikian insyaallah yasihu kalbuka, akan sehatlah oleh hatimu. Yasihu, sehatlah hatimu, sembuhlah hatimu, minad da'il hasad, dari penyakit iri. Wa yuhibbuka qalbul mahsud, dan akan menyukai akan engkau oleh hatinya orang-orang yang diiri tadi. Wa hakadza yakunu ta'aluful qulub, dan beginilah akan adalah kedamaian hati-hati. Wa bizalika, dan dengan demikian yarghamu anfus syaitan, terkalahkanlah oleh hidung syaitan. Jadi kalau kita caranya begitu, syaitan akan tersungkur ke tanah. Yarghamu, kan, terkalahkan hidung syaitan, maksudnya hidung syaitan itu seolah-olah apa? Tengkurap ke tanah, karena kita mengecewakan dia, tidak mengikuti keinginan dia. Syaitan ingin ketika kita iri, kita mewujudkan keirian kita, tapi justru kita lawan. Waqad warada fil hadis, sungguh telah datang dalam hadis, annal insan la yakhlu anil hasad, sesungguhnya manusia itu tidak terbebas ia dari iri, wa su'id dzanni, dari buruk sangka, wa tasya'umi, dari merasa malang. Inilah manusia. Dia kadang susah untuk melepaskan diri dari iri, dari buruk sangka kepada orang lain, dari tasya'um. Tasya'um ini merasa malang dengan orang lain. Walakin yalzamhu alla ya'mala bimuqtadha hadhil khisal salasa, tetapi lazim kepadanya si insan oleh bahwa tidak mempraktekkan ia dengan kehendak ini perkara-perkara yang tiga. Maksudnya, kalaupun manusia itu tidak bisa lepas daripada hasad, tapi jangan mengikuti apa yang diinginkan oleh hasad. Kita enggak lepas dari buruk sangka, tapi jangan mewujudkan buruk sangka itu. Kita enggak lepas dari merasa malang dengan orang lain, tapi jangan kita praktekkan, jangan kita wujudkan, kita lawan maksudnya. Nah itu. Tetapi lazim kepadanya si insan oleh bahwa tidak beramal ia dengan kehendak ini perkara yang tiga. Qala Nabi, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la yakhlu minhunna ahadun, tiga perkara yang tidak terbebaslah darinya tiga oleh seorang pun. Apa aja? Al-hasad, iri, wadhannu, sangka, wattirah, tirah tadi tasya'um, kan, merasa malang dengan orang lain. Afala unabbiukum bil makhraji min dzalik, afala, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian bil makhraji, dengan jalan keluar dari demikian? Mau enggak aku berikan kalian solusi ketika kalian terkena hasad, buruk sangka, dan tirah? Nabi mengatakan, iza hasadta fala tabghi, bila engkau iri fala tabghi, janganlah engkau aniaya, jangan melakukan perbuatan-perbuatan untuk mewujudkan kedengkianmu, keirianmu. Wa iza dhananta fala tuhaqqiq, bila engkau berprasangka maka janganlah engkau menyatakannya. Bila engkau berprasangka, jangan engkau menyatakannya, maksudnya jangan percaya kepada prasangkamu, palingkan dia.
Katakan kepada hatimu, dia tidak seperti yang engkau kira. Wa iza tatayyarta, bila engkau merasa malang, famdi, maka berlalulah, jangan percaya. Aila tarji' bisabab tasya'um, artinya janganlah engkau kembali dengan sebab merasa malang dari perkara-perkara alladzi turiduhu, yang engkau inginkan akannya perkara. Ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian kadang kita merasa disebabkan karena orang lain sehingga kita gagal. Jangan, kita tetap melanjutkan berusaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Wa iza a'jabatka ni'matun ala ahadin, bila membuat kagum akan engkau oleh satu nikmat di atas seseorang, fatlub minallah mislaha, maka mintalah dari Allah akan misilnya nikmat. Ada nikmat di orang lain yang kita pengen, kita minta juga kepada Allah. Fa innahu ta'ala karimun wahhab, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu karimun, sangat dermawan, wahhab, sangat pemberi. Was'a, fi'il amar, was'a, berusahalah kamu, lil husuli 'alaiha, untuk mendapatkan di atasnya nikmat. Fa inna man jadda wajada, karena orang-orang yang sungguh ia wajada, niscaya mendapatkan ia. Nah, orang punya nikmat, kita juga menginginkan, minta kepada Allah dan terus berusaha. Wa qala syairu, berkatalah oleh seorang pensyair, iza a'jabatka khisalum ri'in, bila membuat kagum akan engkau oleh perkara-perkara seseorang, fakunhu, maka jadilah kamu itu hu, dianya seseorang. Takun mislama yu'jibuka, niscaya adalah engkau itu seperti yang membuat kagum, ya nyama akan engkau. Nah ini, idza a'jabatka, bila membuat kagum akan engkau oleh perkara-perkara orang lain, ada hal-hal pada orang lain kita inginkan, fakunhu, maka jadilah kamu itu seperti orang lain, kerja juga kayak orang. Takun, niscaya jadilah engkau itu seperti apa yang membuat kagum ya akan engkau. Jadilah engkau seperti orang lain di segi kerja kerasnya, semangatnya, segala macam, sehingga apa yang membuat engkau kagum itu juga engkau miliki. Falaisa 'alal majdi wal makramah, ini makramah, maka tidak ada di atas kemuliaan dan makramah, kemuliaan juga. Idza ji'taha, bila engkau datangi akannya kemuliaan, hajibun, itu penghalang yang akan menghalangi ia akan engkau. Jadi hajibun ini isim laisa, karena syair ini kan. Idza falaisa 'alal majdi wal makramah, maka tidak ada di atas kemuliaan, majdi mulia, makramah mulia, maka tidak ada di atas kemuliaan itu hajibun, penghalang yang akan menghalangi ia akan engkau, idza ji'taha, bila engkau mendatangi akan kemuliaan. Artinya kalau kita pengen mendapat kemuliaan, pengen menggapai satu cita-cita, sungguh enggak ada penghalangnya kalau memang kita benar-benar berjuang, berusaha untuk mendapatkannya. Begitu lebih kurang ya. Singkatnya ini bacanya makin cepat ini karena kejar waktu 47 menit. Mestinya harus lebih santai lagi kita baca, biar sedikit tapi benar semua. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.